ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين. معاشر الكرام، إخواني في الدين وأخواتي في الله, marilah selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita nikmat-Nya. Maka salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala ketika kita bisa tetap menjadi seorang hamba yang bertakwa, ketika kita bisa menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah Allah Jalla wa Ala. Dan alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan salat maghrib secara berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian bentuk daripada ketaatan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inti daripada takwa fi'lul ma'mur wa tarkil mahdhur, melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita jadikan suri tauladan, yang mesti kita jadikan sebagai panutan kita. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, ikhwani fid din wa akhawati fillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar yang disiapkan oleh Nukhbatun minal Ulama. Kita masih di dalam pembahasan seputar jenazah. Al-mas'alatu as-sabi'atu, masalah yang ketujuh, hamlul janazati was-sayru biha, membawa jenazah, kemudian was-sayru biha, dan berjalan di dalam membawa jenazah. Telah kita sebutkan hadis yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam keutamaan hamlul janazati ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi. Maka ketika kita ingin mendapatkan kebaikan yang begitu besar yang Nabi menyebutkan dengan dua qiraat, mithlul jabalaini al-azimain, seperti dua gunung yang besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita tinjau dari amalannya, ini adalah amalan yang tidak lama kita lakukan. Lakin akan tetapi betapa banyak di antara kaum muslimin luput dari mereka pahala yang begitu besar ini.
Kemudian Nukhbah mengatakan, menekankan hal itu, beliau Nukhbah mengatakan, wa yanbaghi lil muslim idza alima bi wafati ahadin minal muslimin ay yakhruja li hamli janazatihi was salah alaihi wa dafnihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz. Nukhbah mengatakan, wa yanbaghi lil muslim, maka sangat pantas bagi seorang muslim ketika dia mengetahui akan wafatnya seorang dari kaum muslimin ay yakhruja li hamli janazatihi, dia keluar untuk membawa jenazahnya. Ya, siapapun ketika kita memiliki kesempatan, ya, baik karib kerabat kita atau tidak, baik orang yang dekat dengan kita atau tidak, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari situ. Makanya Nukhbah mengatakan, wa yanbaghi lil muslim, sangat pantas bagi seorang muslim ketika dia mengetahui berita akan wafatnya seorang dari kaum muslimin ay yakhruja li hamli janazatihi, maka dia keluar untuk membawa jenazahnya, wassalat alaih, kemudian dia menyolatkannya, kemudian dia ikut menguburkannya, kendati pun dia tidak secara langsung menyentuh itu jenazah, tapi dengan dia musyarakah hadir di situ, maka biidznillah dia akan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hal ini kita perhatikan. Kecuali misalnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan, nah ini berbeda. Tapi ketika tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan yang begitu besar ini, pahala yang begitu agung ini, Nabi menyebutkan mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung besar, kata Nabi SAW. Maka sangat pantas itu dilakukan oleh seorang muslim. Rugi dia apabila ketinggalan darinya pahala yang begitu besar ini. Hukumnya fardu kifayah, tidak berdosa kalau dia tidak ikut, tetapi ingat, rugi dalam arti kata bukan dia berdosa, tetapi kehilangan pahala yang besar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Disebutkan 3 oleh Nukhbah di dalam kitabnya. Pertama adalah raddus salam, yaitu menjawab salam. Jadi hak yang disebutkan di sini sebagian ada yang bersifat wajib, sebagian ada yang bersifat fardu kifayah. Sementara raddus salam hukumnya wajib, menjawab salam hukumnya wajib, dan ini merupakan hak seorang pemberi salam. Ketika ada saudara kita yang muslim memberikan salam kepada kita, maka menjawabnya adalah wajib, dan itu adalah hak dia. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka Allah memerintahkan fahayyu, kata Allah Jalla wa Ala, maka kamu jawab ucapan tahiyyah dia dengan ucapan yang lebih baik atau ucapan yang sama. Maka para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Kemudian wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Kemudian yang ketiga ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, ikut menyaksikan penyelenggaraan jenazah. Wa yata'akkadu dzalika idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi,
Maka ditekankan lagi, diingatkan lagi ketika tidak ada yang mengurusi jenazahnya. Kalau tidak ada, ya, maka dia menjadi fardu ainin. Karena definisi fardu kifayah yang telah kita sebutkan di awal pertemuan kita membahas masalah jenazah ini, idza lam yakum bihi ahadun usimal jami'. Ketika satu pun tidak ada yang mengurusi jenazah yang meninggal ketika itu, maka sekampung ikut mendapatkan dosanya. Wa idza qama al-ba'du saqata al-ithmu 'anil baqin. Tapi ketika sebagian melakukannya, menyelenggarakannya, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Maka gugur kewajiban bagi yang lain. Maka sangat ditekankan dan diingatkan ketika tidak ada yang mengurusinya, maka harus ada orang yang mengurusinya, harus ada orang yang menyelenggarakannya. Kalau tidak maka berdosa. Wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin aw ala dabbatin wala siyama idza kanat al makbarah ba'idah wa 'ala at-tabi' laha al musyarakah fil hamal. Kemudian Nu'man mengatakan wala ba'sa bihamliha fi sayyarah, boleh membawanya dengan menggunakan mobil, boleh membawanya dengan menggunakan mobil atau menggunakan kendaraan, wala siyama, apalagi idza kanatil makbarah ba'idah, apalagi apabila tempat pemakamannya jauh, ya, dimakamkan di tempat pemakaman kaum muslimin, yudfan fi maqabiril muslimin, kemudian rumahnya jauh dari tempat dia dikuburkan. Maka Nukhbah mengatakan wala siyama idza kanatil makbarah ba'idah, terutama ketika tempat kuburannya jauh dari tempat tinggalnya dan jauh dari tempat penyelenggaraan jenazahnya, maka diperbolehkan wa 'ala tabi' lahal musyarakah fil hamal, maka dianjurkan orang yang mengikutinya ikut mengangkatnya. Ini tentu ketika ada kesempatan, tentu tidak semua orang bisa, ya, karena tempat di mana seseorang itu memikulnya itu terbatas. Misalnya sekarang semacam kerandanya atau yang semisal dengannya, maka tentu tidak semua orang bisa memikulnya. Tapi siapa yang ada kesempatan untuk memikulnya, maka silahkan diikuti. Ya, di samping dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, dan tentu orang yang ikut memikulnya, di sana ada biidznillah kebaikan-kebaikan yang lain yang akan dia dapatkan, ketimbang sekedar menyaksikan dan ikut begitu saja. Wa yusra'u dafnul mayyit fi maqbaratin khassatin bil mauta. Kemudian disyariatkan menguburkan si mayit, menguburkan jenazah tadi fi maqbaratin, di pemakaman yang khusus, pemakaman orang yang telah wafat. Maksudnya pemakaman umum. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudfinul mauta fi maqbaratil Baqi'. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala fi maqbaratil Baqi', di pemakaman Baqi', yang disebut namanya juga dengan Al-Baqi' Al-Gharqad. Ya, maka disyariatkan menguburkan jenazah di tempat pemakaman. Artinya dia tidak menyendiri. Ya, artinya dia tidak menyendiri, akan tetapi dianjurkan menguburkan memang di lahan-lahan yang telah dijadikan untuk menguburkan jenazah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan sahabat-sahabat yang diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala di lahan-lahan pemakaman yang dijadikan untuk kuburan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di Baqi' atau di tempat yang lain yang di situ memang dikuburkan jenazah. Kama tawataratil akhbaru bidzalik,
sebagaimana berita-berita, kabar-kabar tentang hal itu telah datang kepada kita dengan cara yang mutawatir. Artinya tidak diragukan lagi bahwa Nabi SAW memakamkan, menguburkan para sahabatnya di tempat pemakaman-pemakaman yang memang di situ adalah tempat dimakamkan jenazah. Walam yanqul an ahadin minas salafi annahu dufina fi ghairil makbarati, dan tidak dinukil dari seorang pun dari kalangan salaf bahwa dia dikuburkan bukan di tempat pemakaman. Ya, artinya bagian daripada syariat agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyudfanal mauta fil maqbarati, bahwa jenazah itu dikuburkan di tempat pemakaman, di lahan yang memang di situ diperuntukkan untuk dikuburkan jenazah orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi ini yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, bukan satu dua sahabat, banyak sahabat-sahabat yang wafatnya lebih dulu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimakamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pemakaman di lahan yang di situ memang dimakamkan jenazah, di antaranya Al-Baqi'il Gharqad. Ya, kemudian yang menjadi bukti juga Nabi SAW berziarah ke Baqi'il Gharqad. Kenapa Nabi SAW berziarah? Karena para sahabatnya dimakamkan di sana. Ketika Nabi SAW pulang dari melaksanakan Hajjatul Wada', yang tidak lama setelah itu Nabi jatuh sakit, Nabi sempatkan dirinya berziarah ke tempat pemakaman Baqi'il Gharqad dan mendoakan mereka, menunjukkan bahwa sahabat-sahabatnya dikuburkan di Baqi'. Maka ini adalah akhbar allati tawatarat, yang sampai derajatnya kepada derajat mutawatir, dan tidak dinukil dari seorang pun dari kalangan salaf bahwa ada di antara mereka yang dikuburkan bukan di tempat penguburan. Wa yusannul isra'u bil janazati, kemudian disunnahkan menyegerakan jenazah. Bagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud menyelenggarakan adalah ya, melakukan sesuatu yang mesti dilakukan dengan segera, baik memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya dan menguburkannya. Maka dianjurkan wa yusannul isra' bil janazati fi ghasliha wa takfiniha was salah 'alaiha wa dafniha. Di dalam memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi. Ketika mata ahadukum, salah seorang kalian meninggal, kata Nabi, fala tahbisu, maka janganlah kalian menahan-nahannya. Artinya apa? Lakukan segera apa yang butuh dilakukan. Lakukan segera apa yang butuh dilakukan. Wa asri'u bihi ila qabrihi, maka bersegeralah kalian dengannya menuju kuburannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nukhbah mengingatkan, wa ma yaf'aluhu ba'dun nasi min ta'khiriha wa naqliha min makanin ila akhar aw ikhtiyari yawmin min al-usbu'i tudfanu fihi fa hadha kulluhu khilafu sunnah. Kemudian Nukhbah mengingatkan, wa ma yaf'aluhu ba'dun nas, sesuatu yang dilakukan oleh sebagian manusia, mengakhirkan penyelenggaraan jenazah, ya, bahkan sampai dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau memilih salah satu di antara hari-hari yang 7 yang diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala, ya, dipilih hari-hari tertentu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, kemudian dipilih salah satunya, artinya ditunda, ya, ditunda penyelenggaraannya, ditunda menyolatkannya, ditunda menguburkannya, kemudian dipilih salah satu daripada hari, kemudian dipindahkan ke sini, dipindahkan ke sini, intinya ditunda penyelenggaraannya. Fahadha kulluhu khilafu as-sunnah.
maka perbuatan ini perbuatan menyelisihi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal ini terhadap para sahabatnya. Kama yusannu al-isra' fil masyi biha athna'a hamliha. Kemudian begitu juga disunnahkan bersegera ketika berjalan membawanya. Jadi menyelenggarakannya disunnahkan ya dengan menyegerakannya. Kemudian ketika dia membawanya juga disunnahkan dengan cara menyelenggarakannya, dan ini bagian dari sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Asri'u bil janazati fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Jadi anjuran dari Nabi SAW, asri'u bil janazah, kalian segerakan mengurusi jenazah-jenazah kalian, kalian segerakan membawa jenazah-jenazah kalian. Fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha. Kenapa demikian? Karena andaikan jenazah itu seorang jenazah yang saleh, fa khairun tuqaddimunaha, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan. Karena ma'asyarul kiram, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, dan ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bahwa ya, seorang yang telah diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala, seorang yang telah diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala, jenazah, ketika orang menyelenggarakannya, maka ada dua kemungkinan jenazah itu. Imma dia jenazah yang baik, yang saleh, atau jenazah yang tidak baik. Ya, ketika jenazah yang baik itu, ketika jenazah yang saleh itu, dia meminta disegerakan. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan apa? Lima yara minal busra, karena apa-apa yang dia lihat dari kabar gembira. Jadi Allah memperlihatkan kepadanya di antara kabar gembira yang akan Allah berikan kepadanya, di antara nikmat yang akan Allah berikan kepadanya nanti di alam barzakh. Maka dia menginginkan agar orang-orang menyelenggarakannya dengan segera. Ketika orang menyolatkannya, kemudian orang memikulnya, mengantar ke tempat pemakaman, dia mengharapkan agar manusia menyelenggarakan jenazahnya dengan segera. Kenapa? Karena kabar gembira telah Allah perlihatkan kepadanya, sebagian dari kabar gembira, minal busra, maka Allah perlihatkan kepadanya. Ya, tapi ini tentu alamnya sudah berbeda dengan alam kita. Jadi dia Allah kuasakan berbicara dan kita tidak mendengarnya, baik orang yang soleh tadi atau orang yang tidak soleh tadi, karena alamnya sudah berbeda dengan kita. Tapi dia menginginkan agar disegerakan jenazahnya oleh saudara-saudaranya yang ikut menyelenggarakannya. Kenapa? Nabi mengatakan, fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Apabila dia seorang jenazah yang saleh, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Semakin cepat dia mendapatkan kebaikan dari Allah Jalla wa Ala, semakin cepat dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Karena salah satu daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, adanya nikmat kubur. Jadi ada yang disebut dengan nikmatul barzakh atau nikmatul qabr. Ada yang disebut dengan ya fitnatul qabr, yaitu soalul malakaini, malaikat yang bertanya kepada orang yang sudah mati tadi. Maka dua kemungkinan: pertama, dia orang yang baik, in kana khairan fa khairan, ketika yang meninggal itu adalah orang yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan biidznillah. Akan diperlihatkan kepadanya neraka, kemudian dikatakan kepadanya, Allah ganti tempatmu dengan tempat yang lebih baik, yaitu surga. Maka diperlihatkan kepadanya surga ketika itu. Kemudian ya, dirasakan kepadanya bagaimana harumnya surga itu. Diberikan nikmat, kesenangan oleh Allah Jalla wa Ala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, wa in taku siwa dzalika fasarrun tad'unahu an riqabikum. Tapi ternyata jenazahnya bukan jenazah yang saleh, meninggalkan salat, melakukan kabairudz dzunub, dosa-dosa besar,
memutuskan hubungan silatul arham, ya, melakukan minum khamar, main judi dan lain-lain. Berbagai macam kemaksiatan dia lakukan, menunjukkan orang ini bukan orang yang baik. Wa in taku siwa dzalik, kata Nabi, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, itu adalah keburukan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Artinya apa? Ya, supaya beban kaum muslimin itu lepas darinya. Ya, menyelenggarakan, iya, karena dia masih muslim, diselenggarakan. Tapi ternyata bukan seorang muslim yang baik, bukan seorang muslim yang saleh, bukan seorang mukmin yang baik, bukan seorang mukmin yang saleh. Ada kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, ternyata dia bukan orang yang baik. Fasyarrun tad'unahu an riqabikum, itu adalah keburukan yang kalian memang segerakan melepaskan dari pundak-pundak kalian. Tentu itu lebih baik. Maka disegerakan, dianjurkan untuk segera oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi membawakan hadis itu di dalam bab al-jama' bainal khaufi war raja', mengumpulkan antara takut dengan harap. Ya, maka setiap kita membaca hadis itu ada dua hal yang mesti kita datangkan, dan hadis yang mirip dengan ini juga. Ketika kita membaca tentang jenazah yang saleh, kemudian ketika kita membaca tentang jenazah yang tidak saleh, maka ada dua isyarat di situ. Pertama, isyarat ar-raghbah, kemudian yang kedua isyarat ar-rahbah. Jadi marilah kita selalu berharap kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah menjadikan kita seorang muslim yang baik. Kemudian suatu saat ketika kita dipanggil oleh Allah Jalla wa Ala, Allah jadikan kita seorang yang telah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian kita khawatir dan kita takut kepada Allah Jalla wa Ala, berlindung kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kita seorang muslim yang tidak baik. Dan Allah jauhkan kita dari jenazah suatu saat ketika kita wafat yang syarrun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang syarrun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nukhbah mengatakan, lakin la yakunu isra'an syadidan bal dunal khababi kama ikhtarahu ba'dul ulama. Tetapi la yakunu isra'an, segeranya membawa jenazah tidak terlalu cepat, seperti berlari misalnya, tidak seperti itu. Jadi segera dalam arti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera daripada kita sekedar berjalan santai, dan tidak sampai kepada berlari, bahkan baldunal khababi, yang lebih santai sedikit dari berjalan cepat. Kama ikhtarahu ba'dul ulama, sebagaimana sebagian dari kalangan para ulama telah menguatkan pendapat ini. Ini dia sebagian yang dibawakan oleh Nukhbah, bahwa di antara perkara yang disunnahkan adalah al-isra' bil janazati. Berarti ada dua. Pertama, menyelenggarakan dengan segera. Ini yang pertama. Memandikan, jangan ditunda-tunda. Kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan. Kemudian isra' yang kedua adalah isra' fil hamal, segera di dalam perjalanan ketika dia memikulnya. Dan ini bagian daripada sunnah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Jadi Nukhbah mengatakan lakin la yakunu isra'an syadidan bal yakunu bal duna al-khababi kama ikhtarahu ba'dul ulama. Akan tetapi segeranya tidak isra'an syadidan, terlalu segera, bal duna al-khababi, tetapi lebih ringan daripada sekedar lari cepat, kama ikhtarahu ba'dul ulama, dan ini yang dipilih oleh sebagian dari kalangan para ulama. Maka kembali kita ingatkan ma'asyarul kiram, limithli hadza fa'iddu, untuk keadaan-keadaan yang seperti ini mesti kita persiapkan. Hari ini kita ikut menyelenggarakan jenazah, tapi ternyata di waktu yang akan datang kita yang diselenggarakan. Nabi ketika selesai menguburkan sahabatnya, Nabi berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, limithli hadza fa'iddu, untuk waktu-waktu yang seperti ini maka kalian persiapkan.
Dengan apa kita persiapkan? Dengan bekal. Bekalnya adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahi ma'asyiral kiram, perjalanan alam barzakh itu bukanlah perjalanan yang singkat. Perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang. Kita tidak tahu kapan terjadi kiamat. Kapan kiamat terjadi? Kiamat akan didirikan oleh Allah Jalla wa Ala ketika manusia sudah tidak ada lagi mengenal Allah Jalla wa Ala. Sekarang walillahil hamd, masih banyak di antara manusia mengenal Allah Jalla wa Ala. Dan kita tidak mengetahui berapa lama perjalanan alam barzakh yang akan ditempuh oleh orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Hari ini diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala, mereka akan menjalani alam barzakh sampai hari kiamat. Itu berapa lama kita tidak mengetahuinya. Dan sesuatu yang kita butuhkan adalah bekal yang banyak, amal saleh, pintu-pintu ketakwaan, pintu-pintu kebajikan, salat, puasa, zakat, dan yang lain-lain, amar ma'ruf nahi munkar, zikir. Ini semua yang akan menemani kita nanti di alam barzakh. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, si mayat jenazah itu diikuti oleh 3, kata Nabi. Ya, jadi kita sekarang di dalam pembahasan tentang mengikuti jenazah, mengantar jenazah. Yang ikut mengantarnya dan mengikutinya ada 3. Pertama adalah keluarganya. Atau orang lain, kaum muslimin. Kemudian yang kedua hartanya. Kemudian yang ketiga amalannya. Kembali 2 dan tinggal bersamanya 1. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, tidak ada yang mau menemaninya di situ. Siapa yang mau? Tidak ada. Bahkan orang yang paling mencintainya, tidak ada yang berani masuk ke dalamnya, ke dalam liang lahatnya. Selesai dimakamkan, selesai ditimbun kembali, ditanam, sudah mereka pulang. Bahkan orang terdekat sekalipun tidak akan mau menemaninya di situ. Kemudian harta-hartanya, kalau dulu ada budaknya mengikutinya, kendaraannya mengikutinya, tapi sampai di situ saja, kembali pulang. Ia buqa wahidun. Nabi mengatakan ia buqa wahidun, atau kama qala Rasulullah, tinggal 1 bersamanya, amaluhu, yaitu amalan-amalannya. Kalau ternyata amalan itu adalah amalan yang baik, walillahil hamd, dan ini yang kita harapkan, inilah yang akan menemani seseorang di alam barzakh itu. Inilah yang akan menemaninya di alam barzakh. Al-Quran yang selalu dia baca, puasa yang selalu dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang lain yang juga dia lakukan, ini akan menemani di alam barzakh. Ternyata na'udzubillah, amal keburukan-keburukan yang dia lakukan, maka ini juga yang akan menghantuinya, ini juga yang akan menakut-nakutkannya, yang akan membuat dia sulit di perjalanannya di alam barzakh. Yang baik akan diberikan kebaikan oleh Allah Jalla wa Ala, yang tidak baik akan diberikan keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaha adalatun ilahiyah, itu adalah keadilan Allah Jalla wa Ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kamu berbuat baik maka kebaikan untukmu, ketika kamu berbuat kejahatan maka kamu akan menuai dari kejahatan itu. Sebagaimana ada yang mengatakan, man yazra yahsud, siapa yang menanam maka dia akan menuai. Maka Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya, limithli hadza fa'iddu, untuk waktu-waktu yang seperti ini maka kalian persiapkanlah wahai para sahabat. Para sahabat saja diingatkan oleh Nabi, padahal apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Diingatkan oleh Nabi SAW. Bagaimana dengan kita ma'asyiral kiram?
maka kita butuh mendapatkan peringatan-peringatan. Baca kitab-kitab para ulama, dengar kajian-kajian dari guru kita tentang perkara-perkara kematian ini. Jadikan kematian yang ada di hadapan kita itu sesuatu yang memberikan kita nasihat. Nabi mengatakan, kafa lil mar'i bil mauti wa'idha. Sebenarnya cukup bagi seorang itu peristiwa kematian itu bisa memberikan dia nasihat. Ingat dia bahwa dia akan mati. Ingat dia bahwa dia akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah kembali kepada Allah Jalla wa'ala, dua kemungkinan saja, imma nasibnya baik, imma tidak baik. Siapa yang nasibnya baik? Orang yang dahulu di muka bumi melakukan kebaikan-kebaikan, akan diberikan kebaikan itu oleh Allah Jalla wa'ala kepadanya. Maka kita belajar, dan ini telah kita ingatkan pada pertemuan yang telah berlalu, kita belajar hukum-hukum fikih seputar jenazah ini tidak hanya sebagai bekal ilmu bagi kita, tetapi jadikan ini adalah pengingat kita bahwa kita akan ada di situ suatu saat. Ya, kalau sekarang kita ikut menyelenggarakan, tapi suatu saat kita akan diselenggarakan. Kita yang akan dimandikan, kita yang akan dikafani, kita yang akan disolatkan, dan kita yang diangkat di atas pundak-pundak saudara kita. Maka ingat itu. Kemudian Nukhbah mengatakan, wa 'alal hamilina lil janazati as-sakinah wal waqar. Maka orang yang membawa jenazah, memikul jenazah, maka bawalah dengan sakinah wal waqar, dengan tentram, dengan sakinah, dengan hati-hati. Wa 'adamu raf'is sauti, dan tidak boleh mengangkat suara, la bi qira'atin wa la bi ghairiha. Tidak boleh dengan bacaan-bacaan atau dengan yang lain. Bercerita misalnya, ini bukan saatnya, bukan bercerita saat. Ini saatnya kita memikirkan bagaimana kita itu memikirkan dan bisa mengambil faidah dari peristiwa kematian ini. Ya, dan peristiwa-peristiwa yang seperti ini bukan peristiwa yang saatnya ada candaan-candaan di situ. Terkadang kita dapatkan sebagian orang masih bisa bercanda-canda di samping jenazah. Ketika penyelenggaraan, para sahabat Nabi, orang yang memang dibimbing oleh Allah Jalla wa'ala, yang dibimbing oleh Nabi SAW, setiap melihat peristiwa kematian itu luar biasa, mereka bisa mengambil pelajaran dari situ. Nanti mudah-mudahan selesai dalam pembahasan jenazah ini kita bisa membaca hadis Bara' bin Azib yang sangat panjang. Ya, bagaimana Bara' bin Azib menceritakan ketika Nabi mengisahkan tentang peristiwa kematian itu, bagaimana para sahabat itu semuanya terdiam, semuanya seakan-akan kaku, faka'annama ala ru'usihimut thair, seakan-akan ada burung yang hinggap di kepala mereka, saking pilunya mereka, jenazah ada di hadapannya. Tapi sebagian orang di masa kita, ma'asyiral kiram, na'udzubillah, dalam hal-hal yang seperti itu masih bisa dijadikan bahan-bahan apa? Bahan-bahan bercanda. Na'udzubillah, peristiwa barzakh dicandakan, siksaan, kadang peristiwa neraka juga dijadikan bahan-bahan bercanda. Tidak ada yang lucu di situ, ma'asyiral kiram. Nabi SAW menangis, Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala ketika ingat peristiwa-peristiwa hari kiamat, peristiwa-peristiwa mahsyar. Ketika Nabi memerintahkan salah satu dari sahabatnya membaca Al-Quran, kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alaika unzil, kepadamu diturunkan Al-Quran ini, akankah saya membacanya kepadamu? Nabi mengatakan, saya suka mendengarkan bacaan Quran dari selain saya, kata Nabi SAW. Dibacakan oleh Ibnu Abbas ketika itu sampai kepada sebuah ayat, ya, di mana Nabi SAW akan dihadirkan kelak di hadapan umatnya. Ini peristiwa hari kiamat, peristiwa mahsyar, sampai Nabi SAW meneteskan air mata. Ibnu Abbas mengatakan, aku melihat kepada Nabi ketika Nabi berhenti membacanya, kemudian mengalirlah air mata dari mata Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika membaca peristiwa neraka, Nabi berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi sebagian orang kita perhatikan menjadikan hal itu bahan untuk melucu. Ini tidak benar, ma'asyiral kiram. Maka peristiwa-peristiwa yang seperti ini ambillah pelajaran darinya. Contoh bagaimana para sahabat
Utsman bin Affan melihat kuburan saja, melihat pemakaman saja, itu takutnya luar biasa. Begitu juga ketika mereka melihat jenazah, bertambah keimanannya. Jadi betul-betul terwujud apa yang disebutkan oleh Nabi dalam kehidupan para sahabat. Kafalil mar'i bil mauti wa'idha. Cukup bagi seorang muslim memberikan yang nasihat itu adalah peristiwa kematian yang ada di hadapannya. Bisa mengambil pelajaran sehingga bertambah ketakwaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Bersegera dia melakukan pintu kebaikan, bersegera dia meninggalkan pintu-pintu kemungkaran. Maka orang yang membawanya bisakinati wal waqari wa adamu raf'is sauti la bi qira'atin wala bi ghairiha. Jadi tidak mengangkat suara baik dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau dengan bacaan-bacaan yang dikhususkan. Ini juga tidak dianjurkan karena tidak ada acuannya atau tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La bi qira'atin wala bi ghairiha. Li'annahu lam yathbut 'anil nabi, dikarenakan tidak terdapat ya dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un fi dzalik, sesuatu yang menerangkan hal itu. Wa man fa'alahu, barang siapa yang melakukan ya sesuatu yang yang dia tetapkan, yang dia lakukan padahal tidak ada acuannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad khalafa sunnata, artinya dia telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzu lin nisa al khuruju ma'al janazati. Kemudian Nuqbah mengatakan, kemudian tidak boleh bagi seorang wanita keluar ikut mengiringi jenazah. Dan ini pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sama halnya dengan ziaratul kubur lin nisa. Ziaratul kubur lin nisa, dan perbedaan dalam hal itu perbedaan yang sangat kuat. Artinya masing-masing ada dalil, tetapi cara pandang terhadap dalil itu ada ijtihad masing-masing dari kalangan para ulama. Kadang dalilnya sama tetapi cara memahaminya berbeda. Di perbedaan dalam hal ini perbedaan yang cukup kuat biidznillah, tapi dengan catatan-catatan. Pendapat yang memandang itu makruh atau pendapat yang memandang itu boleh, itu dengan catatan, jadi tidak lepas begitu saja karena ada dalil yang melarang. Tapi cara memahami larangan ini yang di situ dibedakan oleh sebagian dari kalangan para ulama. Tapi pendapat yang dikuatkan oleh Nukhbah, fahamul janazati wala yajuzu lin nisa al khuruj ma'al janazah li hadithi Ummu Atiyah nuhina an ittiba'il janaiz, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Fahamlul janazah wa tashyi'uha khassun birrijal. Fahamlul janazati, dan membawanya dan mengiringinya khusus bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki. Sebagian dari kalangan para ulama ma'asyarul kiram, tadi kita sebutkan ini adalah perbedaan pendapat. Sebagian mengharamkan. Sebagian dari kalangan para ulama mengharamkan, terutama dari sebagian dari kalangan mu'asirin memandang hukumnya haram. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin dan yang lain-lain, dan berdalil kepada keumuman dalil yang ada. Berdalil kepada keumuman dalil yang ada, di antaranya ini nuhina anittiba'i al-janaiz. Kemudian begitu juga ketika ziarah kubur bagi kaum wanita, juga kembali kepada dalil yang umum yang ada. Nabi mengatakan la'anallahu zawwaratil kubur, Allah melaknat para wanita penziarah kubur. Tapi sebagian dari kalangan para ulama tidak memandang hukumnya haram, tidak memandang hukumnya haram, dan memahami dalil itu dengan pemahaman yang di dalamnya ada sebab. Jadi baru tidak boleh, baru hukumnya haram. Sebagian mereka mengatakan pertama sering-sering melakukan itu, karena Nabi mengatakan zawarat, dan zawarat di antara maknanya adalah sering-sering. Kemudian di antara sesuatu yang menjadi sebab haramnya ketika wanita itu melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Ketika wanita itu melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalamnya, karena kebanyakannya hatinya lemah, jiwanya lemah, dikhawatirkan di sana dia akan meratap, akan menangis, akan niyahah.
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, makanya dilarang. Ketika disebutkan dilarangnya karena sebab ini, makanya sebagian mengatakan ketika sebab itu dipastikan nanti tidak dia lakukan di situ, maka sebagian mengatakan hukumnya tidak diharamkan. Jadi terdapat perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, wallahu taala alam. Wa tashyi'uha khasun birrijali wa yukrahu kemudian dimakruhkan bagi orang-orang yang mengiringinya, yang ikut ke sana, al-julusu hatta tudha'ul janazah, duduk sampai jenazahnya diletakkan alal ardi. Jadi sebelum diletakkan maka dianjurkan berdiri dulu, tidak duduk. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam anil julusi hatta tudhah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk duduk sampai diletakkan jenazahnya. Ini dia ma'asyarul kiram sedikit yang kita baca di malam hari ini dari apa yang dibawakan oleh Nukhbah. Insyaallah kita lanjutkan, nanti ada kita sampaikan insyaallah sedikit perbedaan dari kalangan para ulama tentang baik tasyyi'ul janazah bagi kaum wanita atau ziarah bagi kaum wanita. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti membaca khilafnya dari kalangan para ulama, karena dalam hal ini terdapat khilaf yang cukup panjang dari kalangan para ulama mengacu kepada dalil yang ada, kemudian sebab kenapa dilarang oleh sebagian wanita, dan pendapat yang membolehkan juga membawa dalil-dalil yang ada dan bagaimana pemahaman para ulama terhadapnya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.